Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Nama Panglima Jilah atau Pangalangok Jilah cukup disegani di tanah Kalimantan. Ya, Panglima Jilah adalah pimpinan besar pasukan merah Tario Borneo, Bangkule, Rajak, TBBR dari suku Dayak Kanayat. Dia berasal dari Toho, Kabupaten Mempawah, tepatnya di Desa Sambora, Kalimantan Barat, Indonesia. Penasaran seperti apa sosok Panglima Jilah ini yang dulu bahkan pernah disogok 10 miliar. Namun dia menolak. Dilansir dari YouTube Larasati Channel pada Jumat 7 Januari 2022, Panglima Jilah dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap adat budaya serta permasalahan yang terjadi di tanah Kalimantan. Lahir dengan nama Agustinus Jilah, Panglima Jilah yang menjadi simbol perjuangan masyarakat adat di bumi Borneo dalam mencari keadilan di tanah leluhurnya, ini lahir pada 19 Agustus 1980 di Desa Sambora, Mempawah Hulu, Kabupaten Landak. Masa kecil Panglima Jilah bisa dikatakan kurang beruntung. Pasalnya, dia memiliki kekurangan di mana lidahnya suka keluar, serta kondisi perut buncit yang membuat banyak orang tidak menyukai dirinya. Panglima yang dikenal dengan orasinya di mana-mana ini rupanya dulu juga memiliki keterbatasan berbicara karena gagap yang diderita semasa kecil. Lantas bagaimana sosok Panglima Jilah yang memiliki banyak kekurangan ini bisa terpilih menjadi Panglima adat suku Dayak? Selain karena takdir dari Tuhan, rupanya Panglima Jilah adalah seorang anak keturunan Panglima juga. Kakek dari Panglima Jilah ini merupakan seorang panglima dari zaman kerajaan dulunya. Meski memiliki postur tubuh yang tidak besar, Panglima Jilah memiliki semangat juang dan keberanian yang luar biasa besar dalam memperjuangkan hak-hak kaumnya di tanah adat leluhur. Banyak hal yang dia perjuangkan, salah satunya Panglima Jilah mampu menyatukan bangsa Dayak atau suku Dayak setanah Kalimantan. Dengan modal tekad dan kemauan yang tinggi, dia mampu menyatukan suku Dayak setanah Kalimantan. Hal tersebutlah yang membedakan Panglima Jilah dengan Panglima sebelumnya. Akhir-akhir ini, sosok Panglima Jilah sering muncul dalam aksi massa yang bersinggungan dengan masyarakat adat melalui pasukan merahnya. Dilansir dari YouTube Larasati Channel, pasukan merah beranggotakan sekitar 48.000 orang pasukan yang tersebar di seluruh Kalimantan. Bersama pasukan merahnya, Panglima Jilah mampu menghidupkan tradisi dan adat suku Dayak yang mulai tenggelam dimakan oleh zaman. Panglima Jilah juga mampu mengajak generasi milenial untuk ikut melestarikan tradisi dan budaya asli dari suku Dayak. Selain itu, dia juga mampu melestarikan dan melindungi hutan-hutan di Kalimantan dari para perusahaan asing. Selain menjadi sosok yang peduli masyarakat, rupanya Panglima Jilah juga memiliki ilmu kebal yang sangat tinggi. Borneo Bangkule Rajak atau TBBR adalah pasukan elit dari suku Dayak yang jamak disebut pasukan merah. Masyarakat yang ingin bergabung harus melewati seleksi dan syarat yang tak mudah. Terlebih lagi, pasukan ini terkenal dengan kekuatan magis seperti kebal senjata tajam dan bisa berkomunikasi dengan leluhur. Lantas, pemimpin besar pasukan merah Tario Borneo Bangkule Rajak atau TBBR dari suku Dayak Kanayat, dia adalah Panglima Jilah atau Pangalangok Jilah yang cukup disegani di tanah Kalimantan. Dia berasal dari Toho, Kabupaten Mempawah, tepatnya di Desa Sambora, Kalimantan Barat. Uang, harta, dan lain-lainnya tidaklah mampu menggoyahkan keyakinan daripada Panglima Jilah ini. Dia pernah mengatakan bahwa uang dan harta tidak akan dibawanya mati. Namun, perbuatan baik akan selalu dikenang sepanjang masa, dan perbuatan-perbuatan baik untuk menjaga alam dan masyarakat, tentunya itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa, bukanlah keserakahan. Atas dasar itulah Panglima Jilah ini mengaku pernah
disogok sampai 20 miliar, namun tak mampu menggoyahkan kecintaannya kepada Dayak. Semoga di channel bagaimana pendapat Anda? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda sudah mau membagi informasi ini agar semakin banyak etnis-etnis di Nusantara ini yang mencintai budayanya masing-masing. Dengan begitu, ciri khas Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Nusantara ini akan selalu kuat. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.